Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita menyiapkan hati, kita menghormati keberadaan Tuhan di tengah-tengah kita. Kita menghormati kekudusan Tuhan di tengah-tengah kita. Kita menghormati kekudusannya di dalam kehidupan kita. Kita mulai sesi pada pagi hari ini. Seberapapun yang ada, Tuhan tetap hadir. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita membuka hati. Kita mau izinkan kasih-Nya mengalir. Kita mau masuk, kita mau berendam dalam cintanya. Karena Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang mengerti bahwa kita anak-anaknya lelah di bumi ini. Bapa ingin kita segera kembali kepada Bapa. Tapi ada satu hal yang membuat Bapa tidak memanggil kita dengan cepat. Karena ada hal yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, yakni menyelesaikan amanat agung, mengekspresikan kehadiran Bapa di dunia ini. Kalau kita bayangkan Bapak Ibu, berapa banyak saudara-saudara kita yang dipanggil Tuhan melalui wabah ini. Kalau kita ada hingga saat ini, semua karena anugerah. Semua karena kebaikan Tuhan. Bukan berarti saudara kita yang dipanggil pulang karena wabah ini tidak dikasih Tuhan. Tapi ada hal penting yang Tuhan ingin lakukan, yang Tuhan ingin kerjakan melalui kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Mari kita ambil waktu sejenak. Kita merenungkan. Hari sudah petang. Para pekerja sudah pulang dari ladang, mengumpulkan tuayan-tuayan. Hari sudah petang. Elang pun pulang ke sarang. Hari sudah petang. Ia hendak segera datang. Sudah siapkah kita menyambut Dia? Mari kita merenung. Mari kita bertanya kepada diri sendiri. Jika Tuhan datang pada pagi ini, apakah kita sudah siap? Apakah kita membawa persembahan yang terbaik, yang menyukakan hati Tuhan? Apakah hatimu siap? Apakah kita sudah menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita? Apakah kita sudah meneladani
teladan Yesus. Ampunilah maka engkau akan diampuni. Suatu takaran yang digoncangkan, yang dipadatkan ke dalam ribaanmu akan ditakarkan pula kepadamu. Seberapa besar engkau mengasihi seseorang, mengasihi orang lain yang menyakiti hatimu, sebesar itu pula Bapa mengasihimu. Ampuni, maka engkau akan diampuni. Mari kita datang kepada Bapa pada pagi hari ini dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni. Bukan karena adanya program dari revival, tapi karena hati kita benar-benar haus, benar-benar ingin ketemu dengan Kristus. Bukan karena gak enak terhadap seseorang. Aku mau datang karena gak enak sama si A, si B, si C. Tapi datanglah karena kita benar-benar mengasihi Tuhan, benar-benar ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara bersama-sama. Sebelum kita mulai lebih dalam, saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang begitu dalam, begitu besar dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau yang berdaulat di dalam sesi doa pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau yang berdaulat secara penuh. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kiranya oleh belas kasihan-Mu, Engkau menyingkapkan setiap selubung-selubung yang menutupi mata hati kami, menutupi mata batin kami, menutupi mata roh kami, agar kami tidak dapat melihat kemuliaan-Mu pada pagi hari ini. Biarlah selubung-selubung itu tersingkap, dan biarlah anak-anak Allah yang tergabung atau siapapun yang mendengarkan rekaman doa pada pagi hari ini mengalami petualangan supranatural, melihat kemuliaan Allah, melihat keadaan surgawi. Mata rohnya terbuka, tidak untuk melihat ke bawah, tidak untuk melihat ke dunia orang mati, tidak untuk melihat kesalahan orang lain, tetapi hanya melihat kasih, hanya melihat kemuliaan Allah Bapa. Dan biarlah kami datang dengan hati yang benar-benar haus, hati yang benar-benar rindu. Dan biarlah kami datang dengan ucapan syukur,
yang tidak ada henti-hentinya. Kami mau menghargai keberadaan-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Kami mau menghargai nama-Mu yang kudus. Karena kami yakin Engkau hadir pada pagi hari ini. Karena kami yakin Engkau ada bersama-sama dengan kami. Ajari kami untuk memiliki pikiran yang tertib. Ajari kami untuk menghargai keberadaan-Mu. Tuhan, berikanlah kepada kami pencerahan pada pagi hari ini. Berikanlah hikmat yang baru pada pagi hari ini. Agar kami tahu, agar kami mengerti apa yang akan terjadi sepanjang hari ini di dalam kehidupan kami. Berikanlah kami koran sorgawi pada pagi hari ini, agar kami menyadari apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu untuk kami. Apakah rencana-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Mari Bapak Ibu, kita katakan bersama-sama firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkau yang telah mengampuni segala pelanggaranku. Engkau yang telah menebus kehidupanku agar lepas dari kebinasaan. Yang telah memberikan mahkota kemenangan kepadaku dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Engkau yang telah memberikan kepuasan bagi mulutku dengan segala hal-hal yang baik, sehingga kekuatanku pun dapat Engkau perbaharui. Makanan untuk perut, perut untuk makanan, tetapi semuanya akan dibinasakan karena Engkau Tuhan untuk tubuhku dan tubuhku untuk Tuhan. Segala dosaku telah ditebus oleh-Mu. Semua sakit penyakitku telah Engkau sembuhkan. Hidupku telah menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kehidupanku juga menjadi kuat di dalam-Mu Tuhan. Kami yang telah Engkau mahkotai oleh cinta kasih-Mu, kami menerima semuanya itu karena apa yang kami doakan berlandaskan firman Tuhan. Apa yang kami perkatakan benar di hadapan Bapa karena berlandaskan firman Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Semua orang kudus dan para malaikat tunduk di bawah tahta-Mu ya Bapa.
Semua tua-tua melemparkan mahkota mereka di bawah kakimu, di hadapan Anak Domba Allah. Dan mereka berkata, hanya Engkau yang layak untuk semuanya. Hanya Engkau yang layak untuk membuka gulungan kitab yang termatra ini. Engkau layak untuk semuanya. Engkau layak untuk semuanya. Karena daripadamu-lah segala sesuatu, dan hanya bagimu segalanya. Engkau layak mendapat kemuliaan. Biarlah doa ini bagai dupa yang harum, termaterai di dalam loh hati kami oleh darah Anak Domba Allah. Karena firman-Mu berkata, jadilah petang dan jadilah pagi. Bapa tahu segala kelelahanmu, segala penderitaanmu, segala perjuanganmu di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu marilah kita beristirahat. Kita baringkan kepala kita di dalam hadirat Tuhan. Dengan penuh rasa hormat, kita datang ke hadapan Bapa. Kita datang ke hadirat-Nya. Mengucap syukurlah dengan mulutmu, mengucap syukurlah dengan hatimu. Karena Bapak Ibu tidak berurusan dengan kiri atau kanan saat ini. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara, masing-masing berurusan dengan Tuhan. Ia ada bersama-sama dengan kita saat ini. Rasakan kehadirannya. Rasakan Ia begitu nyata. Rasakan rohmu ketika menyentuh roh Tuhan pada pagi hari ini. Dan pertemuan antara roh kita dengan roh Tuhan menyebabkan roh kita mengalami terang, sehingga kita mengerti, sehingga setiap firman yang kita baca, yang kita dengar, menjadi rema oleh karena kehadiran Roh Kristus Yesus di dalam kehidupanmu. Mari rasakan kasih itu. Rasakan atmosfer berubah. Rasakan udara di mana kita berada berubah saat ini. Mari Bapak Ibu, mari penuhi kantung paru-paru kita dengan udara kasih yang Tuhan siapkan. Mari kita penuhi. Mari kita nikmati. Mari kita mengucap syukur. Haleluya. Katakan haleluya. Katakan puji Tuhan. Mengucap syukurlah dalam tiap-tiap hal.
serukan nama Yesus. Dan selalu perkatakanlah firman. Karena ada tertulis, tubuhku adalah benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Sebab ada tertulis, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu hadir ke tengah-tengah kita, dan firman itu menjadi hidup, dan firman itu memberikan dirinya tergantung di kayu salib. Ketika Bapak Ibu memakan firman, ketika Bapak Ibu mengecap firman, ketika Bapak Ibu mendengarkan firman, itu artinya kita sedang makan tubuh Kristus. Kita sedang memasukkan darah Yesus. Mari kita nikmati perjamuan ini, mengucap syukurlah dalam tiap-tiap hal. Mengucap syukurlah apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Jangan keraskan hatimu. Karena barang siapa datang dari Roh, maka ia akan mendengarkan apa yang Roh katakan. Sedangkan barang siapa tinggal dalam daging, maka ia menjadi bagian dalam dunia ini. Rasul Paulus dalam suratnya berkata, aku ingin berbuat baik, tapi yang jahat yang aku lakukan. Karena aku menyadari ada hukum lain yang berperang di dalam batinku, di dalam hidupku, yakni hukum daging. Karena hukum daging bertentangan dengan hukum roh. Barang siapa menjadi milik Allah, ia mematikan perbuatan-perbuatan daging. Barang siapa menjadi milik Kristus, hidupnya dipimpin oleh Roh Kristus. Janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling membenci, janganlah kita saling menentang, tapi hormatilah seorang terhadap yang lain oleh karena kasih Kristus. Karena mata Tuhan melihat sampai jauh ke kedalaman hatimu. Dan Tuhan berkata pada pagi hari ini, lepaskan, lepaskan segala dendam, luka hati, kecewa. Ayo tanggalkan, tanggalkan. Karena ia ingin berada di sana, ingin berada di hatimu. Tapi ia gak bisa masuk kalau hatimu penuh dengan luka, penuh dengan kebencian. Jangan biarkan kekecewaan itu terus-menerus hadir di dalam kehidupanmu.
Siapapun yang Bapak Ibu yang pada pagi hari ini menyimpan luka hati, menyimpan kekecewaan seorang terhadap yang lain, atau mungkin kecewa terhadap diri sendiri, izinkan Roh-Nya menuntun kita keluar dari perasaan tidak mau mengampuni, keluar dari perasaan kecewa. Buka hatimu. Izinkan Roh Kudus membuka bagian-bagian di dalam kehidupan kita, luka-luka yang tersembunyi, luka-luka yang ditutupi oleh keadaan, luka-luka yang ditutupi oleh lembar-lembar kehidupan. Izinkan terangnya itu hadir, agar di bawahnya masuk kita ke dalam persekutuannya yang kudus. Buka hatimu. Memori-memori, bahkan memori di masa lalu, bahkan memori-memori ketika kita masih kanak-kanak. Atau mungkin Bapak Ibu pernah marah kepada Tuhan dan berkata, "Kenapa Tuhan gak adil? Kenapa Tuhan Engkau ambil satu-satunya yang aku miliki? Kenapa Tuhan gak hadir?" Ketika orang yang kukasihi berjuang dalam hidupnya, berjuang melawan kematian, kenapa Tuhan gak hadir? Mungkin ada di hati kita seperti itu. Siapapun orangnya, berbaliklah. Karena Dia Esa, Dia tahu yang terbaik. Mengucap syukurlah dalam tiap-tiap hal. Mohonkan pengampunan kepada Dia. Untuk ketidaktahuan dan ketidakmengertian kita. Mungkin Bapak Ibu protes. Tuhan, mengapa hidupku seperti ini? Mengapa jadinya seperti ini? Mengapa sekarang seperti ini? Mengapa hidupku menderita? Mengapa aku gak seperti dia? Tapi sekarang ya Tuhan, maafkanlah aku. Maafkanlah aku.
kita telah terbiasa beranggapan bahwa permulaan segala sesuatu adalah hadirnya firman yang sejak semula dan telah berada bersama dengan Allah Bapa. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Allah adalah firman. Firman adalah roh. Firman adalah tubuh Yesus. Dalam kitab Yohanes 6 ayat 63 berkata, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Dengan memperkatakan firman, artinya Bapak, Ibu, dan saya sedang memasukkan hidup ke dalam diri kehidupan kita. Rohnya membaur dengan roh kita, sehingga lahirlah manusia yang baru, manusia yang dipimpin roh. Di dalam Dia ada hidup, di dalam Dia ada terang, dan terang tidak dapat dikuasai oleh kegelapan. Di dalam Bapak Ibu saat ini ada hidup dan ada terang. Sehingga kemanapun kita melangkah, terang itu ada bersama-sama dengan kita. Dan kegelapan tidak dapat menguasai Bapak, Ibu, dan saya. Saya mau mengajak Bapak Ibu makan firman pada pagi hari ini. Puaskan rohmu dengan makanan-makanan yang tersedia. Mari kita perkatakan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengaku dengan mulutku bahwa Yesus, Engkau Tuhan, dan percaya di dalam hatiku bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Oleh karena itu saya telah beroleh selamat. Setiap orang yang berada di dalam Engkau Kristus, maka ia telah menjadi suatu makhluk yang baru. Segala sesuatu yang lama telah berlalu, dan tengoklah, segala sesuatunya telah menjadi baru sama sekali. Saya berada di dalam Engkau Kristus. Saya telah menjadi makhluk yang baru sama sekali. Segala perkara yang lama telah berlalu, dan segala sesuatunya telah menjadi baru. Saya berada di dalam Engkau Kristus. Saya adalah milik-Mu Kristus. Saya adalah makhluk ciptaan yang baru. Segala hal-hal yang lama telah berubah menjadi baru sama sekali. Saya telah memiliki Engkau Allah Bapa di surga. Saya telah memiliki hidup yang baru, suatu kehidupan yang kekal selama-lamanya. Saya telah menjadi warga negara di surga. Saya telah memiliki suasana hidup yang baru. Saya sudah dibebaskan dari kuasa kegelapan dan telah dialihkan ke dalam kerajaan anak domba Allah
yang dikasihi Allah. Saya telah diterima dalam lingkungan orang-orang yang dikasihi Allah. Namaku telah tercatat dalam kitab kehidupan yang dipunyai anak domba Allah. Saya telah memiliki suatu kuasa baru. Saya telah mempunyai kuasa untuk menginjak-injak ular dan meremukkan kalajengking. Saya telah mempunyai kuasa untuk mengalahkan segala kuasa musuh, dan tidak ada suatu pun yang dapat menyebabkan cedera bagiku. Saya telah memiliki kuasa atas segala kegiatan iblis untuk mengusir semua kuasa iblis. Saya dapat menumpangkan tangan pada orang sakit dan mereka mengalami kesembuhan. Saya memiliki kuasa untuk memberitakan kebenaran, kesaksian tentang darah Kristus kepada semua makhluk, dan mereka harus mendengarkan apa yang saya perkatakan oleh karena kesaksian anak domba Allah. Saya adalah lebih daripada sekedar orang penakluk. Melalui Engkau Yesus Kristus, sebab saya dapat melakukan apa saja bersama Engkau Tuhan Yesus. Saya mengakui segala kemungkinan dan manfaat yang diberikan oleh salib di Kalvari. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkau yang telah mengampuni segala pelanggaranku. Engkau yang telah menebus kehidupanku agar lepas dari kebinasaan. Yang telah memberikan mahkota kemenangan kepadaku dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Saya mengakui bahwa saya tidak merasa takut sekalipun saya berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut kematian. Sedikit pun saya tidak merasa takut karena firman-Mu kepadaku, janganlah kamu takut, oleh karena aku beserta kamu senantiasa. Saya tidak merasa kecewa oleh karena saya telah memiliki Tuhan Allahku. Tuhan, Engkau senantiasa menolong saya. Tuhan, Engkau senantiasa menguatkan diri saya. Tuhan, Engkau senantiasa menatang saya tinggi-tinggi dengan tangan kanan-Mu oleh kebenaran-Mu. Tuhan, Engkau tidak menganugerahkan kepadaku roh ketakutan, melainkan roh kuasa, cinta kasih, dan pikiran sehat. Saya telah memiliki roh cinta kasih Tuhan di dalam emosi saya. Saya telah memiliki roh kuasa Tuhan di dalam kehendak saya. Saya telah memiliki roh pikiran yang tertib di dalam pikiran saya. Di atas diri saya telah terdapat darah anak domba Allah. Tuhan, Engkau berjalan di hadapan saya. Yesus, Engkau berada di dalam diri saya. Malaikat-malaikat Tuhan berpasukan menjaga sekeliling diri saya. Di bawah kakiku menatang tangan-Mu Tuhan yang penuh cinta kasih abadi.
kebaikan dan pengasihan mengiringi jalan hidupku di dalam sepanjang umur usiaku di dunia ini. Haleluya. Haleluya. Rasa takut tidak ada tempatnya di dalam kehidupan saya. Saya mengakui bahwa sekarang ini waktu yang terbaik bagiku. Sekarang saya sudah sembuh. Diri saya telah Engkau penuhi oleh cinta kasih Allah. Sekarang ini hatiku telah Engkau penuhi oleh sukacitamu Tuhan. Sekarang juga hatiku telah Engkau penuhi dengan hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan. Sekarang ini saya telah Kau penuhi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Sekarang ini saya mengakui sekarang ini bahwa saya akan mencari orang lain, makhluk-makhluk lain, entah siapa saja, untuk menerima rahmat dan anugerah dari Allah. Saya merasa girang sekarang ini oleh karena surga telah menjadi rumah kediamanku. Saya merasa girang sekarang ini oleh karena semua anggota sanak keluarga saya telah datang menjadi anggota kelompok anak domba Allah. Inilah pengakuan saya. Dengan berani saya menyatakannya di hadapan iblis, malaikat, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Bapa. Saya mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur saya telah memperoleh apa yang saya katakan. Pengakuan saya naik sampai ke hadapan hadirat Tuhan yang saya dasarkan atas landasan firman Tuhan. Yesus Kristus adalah imam besar saya, dan Engkaulah yang telah menerima pengakuan saya ini. Pada saat ini, pada pagi hari ini, Engkau telah membuat segala sesuatunya beres dalam kehidupanku sekarang ini sampai selama-lamanya. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ketika Bapak Ibu memperkatakan firman bersama-sama, Bapak Ibu sedang memasukkan hidup. Bapak Ibu sedang menerima terang, dan tidak satu pun kegelapan yang dapat menguasai terang. Bapak Ibu tinggal dalam terang, dan terang itu memancar dalam kegelapan seperti mata air yang memancar keluar dari dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Pujilah Tuhan, oleh karena kebenaran ini. Pujilah Tuhan, oleh karena namamu tercatat dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Tadi kita berkata-kata firman bersama-sama. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Artinya Bapak Ibu memakan tubuh Kristus, meminum darahnya,
mengucap syukurlah dalam tiap-tiap hal. Kitab Ibrani 1 ayat 5 berkata, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, engkaulah anakku, engkau telah menjadi anakku pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Lagi pula ketika ia membawa anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Jikalau penolong yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ketika Roh yang diutus Bapa tinggal bersama-sama dengan Bapak Ibu, setiap perkataan firman yang baru saja kita perkatakan menjadi kesaksian oleh karena Roh itu telah tinggal di dalam Bapak Ibu. Kejadian 2 ayat 21 menuliskan, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ada persamaan antara terbentuknya perempuan bagi Adam dengan terbentuknya Roh Kudus dalam keluarga Elohim, bukan? Hawa adalah gambaran dari Roh Kudus di surga. Dengan demikian terbentuklah keluarga Elohim di surga. Sebelum surga, langit dan bumi dibentuk. Dan setelah mereka berkumpul, Bapa berkata kepada keluarganya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan membuat manusia untuk tidak memiliki keinginan, agar keinginannya saja yang jadi. Untuk itulah manusia dibuat tidur, agar apa yang menjadi keinginannya merupakan keinginan Bapa. Tanggalkan semua keinginan yang Bapak Ibu miliki. Tanggalkan, lepaskan. Biarlah apa yang menjadi keinginan Bapa di surga, itu yang menjadi keinginan kita.
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan berkata, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Bapak Ibu yang terkasih, Bapa di surga membuat gambaran keluarga Elohim di dunia ini agar kita dapat dengan mudah melihat gambaran keluarga Elohim dalam kehidupan kita sehari-hari. Melihat Tuhan Yesus tinggal, bergerak, berekspresi, bertumbuh melalui orang-orang di sekitar kita. Itulah sebabnya Tuhan berfirman, jika kita mengampuni kesalahan saudara kita, dosa kita diampuni. Jika kita tidak mengampuni, maka kita adalah seorang pembunuh. Saya terdorong pada pagi hari ini berdoa untuk Ibu. Dipulihkannya lah kehidupanmu. Setiap kelemahan-kelemahan tubuh pada pagi hari ini dipulihkan. Kekuatanmu dipulihkan, hatimu dipulihkan, keluarga dipulihkan, ekonomi dipulihkan, hubungan antar sesama dipulihkan. Karena Bapa melihat hatimu. Karena itulah Ibu mendapat perkenanan dari Tuhan. Ia memperhatikan setiap tetes air matamu. Ia mendengarkan seruan-seruanmu. Engkau adalah putrinya yang terkasih. Bapa mendandanimu sedemikian rupa
membawa baptisan-baptisan penderitaan. Baptisan-baptisan api. Karena ada satu mahkota yang tersedia. Yang di atasnya tertulis sebuah nama yang hanya Bapak dan Ibu saja yang mengetahui nama itu. Seorang pun tidak. Malaikat-malaikat pun tidak. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu secara keseluruhan. Kiranya kita semua juga mendapat perkenanan dari Tuhan. Hidup berjalan dipimpin oleh Roh. Puji Tuhan. Jika tadi ada di antara Bapak Ibu yang datang dengan nafas yang agak sesak, sekarang nafas itu sudah lancar, sudah dipulihkan. Puji Tuhan. Sudah menerima kesembuhan. Puji Tuhan. Yang tadi datang dengan kepala belakang yang berat, sudah dipulihkan. Kepalanya sudah menjadi enteng. Jika masih ada, pegang bagian yang berat, pegang bagian yang sakit. Katakan dengan iman, Tuhan, saya sudah menerima kesembuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mau berbicara masih banyak. Tapi waktunya sudah berakhir. Sesi doa pada pagi hari ini sudah berakhir. Tapi Tuhan masih ingin banyak berbicara. Pribadi tiap pribadi. Tuhan masih ingin berbicara mengenai penghidupan. Tuhan masih ingin berbicara mengenai berkat-berkat yang hendak Ia curahkan. Tuhan masih ingin berbicara mengenai pemulihan keluarga. Tuhan masih ingin berbicara mengenai anakmu. Izinkan pada pagi hari ini kasih-Nya mengalir.
terus mengalir. Terus mengalir. Sekalipun sesi doa pada pagi hari ini sudah berakhir, tapi biarlah sepanjang hari ini Roh-Nya terus berbicara. Membawa kita ke dalam kedewasaan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat. Terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera pencerahan yang daripadanya pada pagi hari ini. Hubungan yang manis dengan Roh Kudus. Kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Terimalah keselamatan kemanapun kita melangkah. Penyertaan malaikat surga sempurna. Biar roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan datang menjemput kita di atas awan-awan yang permai. Biar Roh Kudus memercik anggur yang baru kepada kedua ambang pintu pikiran, kedua ambang pintu hati, mengolesi minyak yang baru pada kedua mata kita, telinga, lidah, bibir, mulut. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima dan yang percaya sama-sama katakan amin.